Tahun 2024 yang menerima julukan sebagai tahun politik seluruh dunia, sepertinya memang juga menjadi tahun terpanas dalam beberapa puluh tahun terakhir. Bagaimana tidak, semua negara yang mengadakan pemilihan presiden di tahun ini mengalami gejolak hebat. Salah satunya, jelas, Amerika Serikat. Di mana beberapa waktu lalu, salah satu calon presidennya yaitu Donald Trump ditembak saat melakukan kampanye. Untung saja, tembakan itu hanya melukai telinga Trump. Kejadian penembakan ini menjadi citra buruk, bahkan disebut sebagai prestasi yang paling memalukan bagi US Secret Service yang punya tugas memberikan perlindungan pada tokoh penting Amerika Serikat seperti presiden dan juga mantan presiden. US Secret Service yang kecolongan ini juga banyak dihubungkan bukan cuma kecerobohan, tapi juga pembiaran dari pemerintah Joe Biden yang jadi saingan Trump di Pilpres November mendatang. Secara kapasitas, tidak masuk akal kan jika US Secret Service tidak punya kecakapan yang mumpuni untuk melindungi Trump. Dalam track record-nya, saat Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, US Secret Service ini sangat sigap dalam memberikan perlindungan pada Trump saat melakukan pidato publik. Jauh berbeda dengan tindakan yang kemarin saat peristiwa penembakan itu terjadi. Citra buruk dari US Secret Service pun makin menjadi-jadi karena pengakuan salah satu warga bernama Greg Smith yang juga merupakan pendukung Trump mengaku melihat seorang pria membawa senapan 5 menit sebelum kejadian. Nah, pengakuan ini jelas memperlihatkan kalau US Secret Service tidak melakukan pemeriksaan yang harusnya sudah selesai dalam berbagai lokasi sebelum acara kampanye Trump itu dilakukan. Padahal, tentu aja US Secret Service tahu dong dasar dari perimeter perlindungan orang penting yang jadi pegangan hampir seluruh pasukan pengamanan khusus di dunia. Nah, melihat kegagalan dari US Secret Service melindungi Trump ini, sepertinya akan menarik nih kalau kita membahas berbagai aksi heroik pasukan pengawal menjaga pemimpin negara. Jelas, yang kita bahas punya kinerja yang lebih baik ketimbang US Secret Service yang kecolongan dalam kasus Trump tadi. Pertama, mari kita mulai dari Raja Charles III yang sekarang menjadi penguasa kerajaan Inggris. Di masa mudanya, tepatnya pada tahun 1994, pada momen Hari Australia di Sydney, saat dirinya masih menjabat sebagai Pangeran Wales, Charles muda mengalami pengalaman buruk, di mana 2 tembakan diarahkan kepadanya. Dalam video yang tersebar, 2 tembakan tersebut terdengar jelas. Untung saja, 2 tembakan tadi merupakan blank shot atau selongsong peluru kosong yang sering ada di pistol baru. Saat si penyerang maju ke arah Pangeran Charles, ia langsung diserbu oleh Royalty and Specialist Protection, unit khusus yang didirikan untuk melindungi keluarga kerajaan Inggris. Pelaku penembakan itu kemudian diketahui bernama David Kang, yang saat itu masih berumur 23 tahun. Penembakan ini terjadi karena protes Kang terhadap perlakuan pemerintah Australia pada pencari suaka di Kamboja yang menetap di kamp penahanan Australia. Setelah kasus ini berada di pengadilan, David Kang dituntut 20 tahun penjara. Namun, karena dalam persidangan Kang terbukti mengalami depresi karena prihatin dengan kondisi para pencari suaka di Australia, dirinya pun dihukum lebih rendah. Putusan pengadilan memberikan Kang hukuman 500 jam pelayanan masyarakat. Setelah insiden ini, Kang move on dan berhasil menjadi seorang pengacara loh di Australia. Wow. Berikutnya, ada mantan Perdana Menteri India yaitu Rajiv Gandhi yang begitu kontroversial. Salah satu hal yang paling kontroversial untuk tokoh ini adalah intervensi India dalam perang saudara yang terjadi di Sri Lanka. Setelah intervensi tersebut, India dan Sri Lanka menandatangani perjanjian damai Indo-Sri Lanka. Tapi perjanjian damai ini ditentang sama banyak orang. Salah satunya adalah Vijita Rohana yang melihat perjanjian tersebut malah memecah belah Sri Lanka. Perwira Angkatan Laut Sri Lanka ini pun secara nekat menyerang Rajiv Gandhi dengan popor senjata api di upacara kehormatan di Sri Lanka. Serangan ini tidak fatal karena cuma mengenai pundak dan leher dari Rajiv Gandhi yang memberikan luka tak berarti. Bisa dilihat ya, bagaimana sikapnya para pengawal Perdana Menteri India tersebut, dan Vijita langsung diamankan lalu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara setelah insiden tersebut.
Jika tadi seluruh serangan yang terjadi diselamatkan secara langsung, ada juga nih aksi pencegahan sebelum hal buruk terjadi. Ingat, mencegah memang selalu baik daripada mengobati. Hal inilah yang dirasakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berhasil selamat dari upaya kudeta tahun 2016 silam. Dari beberapa video yang tersebar, terlihat kalau para tentara yang mengusahakan kudeta menyerang masuk ke dalam hotel di Marmaris, tempat Erdogan menetap. Untung saja, para tentara ini tidak menemukan Erdogan, sebab pasukan pengawal Erdogan sudah memberi sinyal tentang kudeta yang akan terjadi. Makanya 15 menit sebelum serangan di Marmaris dilakukan, Erdogan udah berangkat ke Istanbul menggunakan helikopter. Dalam hotel tersebut, beberapa perwira tinggi militer Turki ditangkap dan ditahan oleh para pengkudeta. Kegiatan upaya kudeta yang terjadi di Turki tahun 2016 kemarin itu memang sangat mengerikan. Para tentara yang melakukan hal tersebut tidak segan untuk menggunakan peledak di lingkungan warga sipil. Dari catatan akhir peristiwa itu, setidaknya ada 179 warga sipil yang terbunuh dan lebih dari 2.000 orang yang terluka. Sekali lagi, agenda politik mengorbankan warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Setelah kudeta ini dinyatakan gagal, setidaknya ada 10.000 tentara pro-kudeta yang ditahan dan lebih dari 48.000 pegawai pemerintahan yang dipecat karena terafiliasi dengan kegiatan kudeta. Serangan berikutnya datang dari kisah presiden paling kontroversial Amerika Serikat, George W. Bush. Pada 10 Mei 2005 di Georgia, yang merupakan negara bekas Uni Soviet, dalam sebuah rangkaian pidato, George W. Bush harus merasakan pengalaman tidak menyenangkan karena dilempar granat oleh seorang penonton. Untung saja granat ini tidak meledak dan secara sigap pasukan pengamanan Bush bertindak. Bisa dilihat dalam sebuah video di mana perimeter perlindungan Bush itu disiagakan. Semua orang yang ada di lokasi tersebut langsung diperiksa untuk memastikan tidak adanya serangan lanjutan. Pelaku utama dari insiden ini baru ditemukan beberapa bulan setelah kejadian. Pelakunya adalah Vladimir Arutyunian yang merupakan warga Georgia pro-Rusia yang tidak senang dengan kehadiran Bush. Aksinya dalam melempar granat tadi membuat Arutyunian harus diganjar dengan hukuman penjara seumur hidup. Salah satu serangan kontroversial yang juga kita bahas kali ini adalah serangan ke Ratu Elizabeth II yang terjadi pada 14 Oktober 1981 saat ia berkunjung ke Selandia Baru. Dari sebuah laporan diketahui kalau seorang pelajar umum 17 tahun bernama Christopher Lewis mencoba melakukan pembunuhan pada sang ratu saat iring-iringan kendaraannya lewat. Ratu Elizabeth II pada waktu itu akan mendatangi sebuah festival Maori yang terkenal di Selandia Baru. Untung saja, upaya penembakan tersebut gagal karena Christopher Lewis tidak berada di posisi yang pas dan senjata yang memadai. Setelah insiden tersebut, Christopher Lewis dijatuhi hukuman atas kepemilikan senjata api dan juga penggunaan senjata api di ruang terbuka. Tidak ada rekaman langsung tentang bagaimana kejadian ini terjadi. Laporan percobaan pembunuhan Ratu Elizabeth di Selandia Baru pun baru ketahuan 1 dekade setelah kejadian tersebut terjadi. Nah, bicara tentang kejadian percobaan pembunuhan yang tidak terekam kamera, Vladimir Putin jelas patut kita bahas. Tidak main-main, Presiden Rusia ini diklaim sudah lolos dari 43 percobaan pembunuhan. Luar biasa pasukan pengamannya ya. Resep utama dalam keselamatannya ya tentu kesiapsiagaan pasukan pengamanan Putin yang harus diacungi jempol. Mulai dari berpakaian seperti pegawai pemerintah biasa, hingga mendampingi Putin melakukan hal-hal biasa seperti ke toilet dimanapun Putin ya punya 6 bodyguard bersamanya. Jaminan keselamatan Putin juga mencakup perimeter perlindungan yang biasanya mencapai 2 km dari tempat Putin berkegiatan, yang mengandalkan balkon atau atap bangunan tinggi sebagai tempat para penembak jitu ditempatkan. Penembak jitu ini jelas bukan cuma untuk menyerang, tapi juga untuk memperingatkan jika hal mencurigakan terjadi di mata teleskop mereka. Melihat bagaimana seriusnya perlindungan yang dilakukan atau didapatkan Putin, tentu memalukan ya jika kita kembali melihat apa yang terjadi pada Donald Trump di Amerika Serikat. Padahal, andai saja Trump meninggal di momen tersebut, bukannya US Secret Service adalah pihak paling merugi karena kehilangan kepercayaan. Dalam dampak lebih besar bisa saja nih, ekonomi Amerika Serikat terguncang karena persoalan keamanan.